Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita menunggu Liga Champions nanti antara Barcelona berhadapan dengan Young Boys dan beberapa match seru lainnya. Sebahagia kita melihat Manchester United, Bruno Fernandes kena kartu merah dan kalah 3-0. Ya, semoga fans Manchester United di seluruh dunia dalam keadaan yang baik-baik saja dengan mood yang normal-normal saja pada kali ini. Nah, sebelum gua membahas ya derby Madrid antara Atletico Madrid yang berhadapan dengan Real Madrid di Wanda Metropolitano, kandang dari Atletico Madrid. Pertandingan berasa nano-nano ya, jadi dinamis banget. Kadang seru, kadang enggak, kadang gregetan, kadang nyebelin, terus seru lagi di akhir-akhir. Jadi seperti apa ya jalannya pertandingan derby Madrid antara Atletico Madrid berhadapan dengan Barcelona. Dan Frenkie de Jong udah bisa main di Barcelona, Wojciech Szczesny juga udah gabung bersama Barcelona. Dia bisa tampil nanti kalau mau dipasang di Liga Champions ya, kita bisa melihat mereka bermain. Ansu Fati pun bisa kita lihat mereka bermain nanti. Dan seperti apa preview pertandingan Barcelona berhadapan dengan Young Boys di Montjuic Stadium dalam laga UEFA Champions League dengan hadirnya pemain-pemain yang baru sembuh dari cedera. Oke, absen-absen dulu teman-teman yang sering nonton live-nya. Absen. Mana tetangga-tetangganya Sergi Dominguez? Dari mana asalnya? Yuk, saudaranya Ferran Torres. Absen. Ipar-iparnya Iñaki Peña absen. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sekali lagi gue doain biar semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi sakit angkat penyakitnya, yang belum kerja segera dapat pekerjaan, yang belum kerja masih sekolah atau kuliah diberikan nilai yang bagus sehingga mendapatkan kampus yang kalian inginkan dan kantor yang kalian inginkan. Oke, kita review derby Madrid. Atletico Madrid berhadapan dengan Real Madrid di Estadio Wanda Metropolitano, kandang dari Atletico Madrid. 1-1 berakhir imbang ya. Madrid datang tanpa Mbappe dan tanpa penalti, mencetak 1 gol melalui Eder Militao. Sementara Atletico Madrid menciptakan gol melalui Correa di menit-menit akhir ya, di tambahan waktu. Dan pertandingan sempat juga terhenti sekitar 15 sampai 20 menit karena ada ada sedikit kericuhan yang terjadi dari ultras Atletico Madrid, yaitu mereka war kepada beberapa pemain Madrid, diantaranya ada Militao dan Courtois ya, karena kayaknya yang terjadi di situ memang udah saling war. Dan kebetulan Madrid golin duluan. Courtois itu ngasih war juga, ke gestur war ke arah penonton Atletico Madrid, dan akhirnya disambitin Courtois pakai korek, pakai roti, pakai bacang, pakai lemper, ada tuh satu sambitan yang di plastik. Gue nggak tahu apa isi, tongseng kali ya. Jadi gue nggak tahu, tapi hal ini tidak boleh dibenarkan, hal ini harus dihindari ya. Apapun yang terjadi di lapangan harusnya sebagai supporter nggak ada intervensi yang berlebihan, apalagi sampai nyambit ya, apalagi sampai benar-benar mengganggu bukan cuma pemain tapi mengganggu jalannya pertandingan. Karena sempat terhenti dan Koke selaku kapten Atletico Madrid dan Simeone selaku manajer dan pelatih dari Atletico Madrid itu sampai turun menghadapi ultras. Ada Jimenez juga di situ. Dia memberi saran untuk tidak melakukan hal tersebut ya, karena mengganggu jalannya pertandingan, mengganggu pemain juga. Dan akhirnya pertandingan dilanjutkan, masih skor 1-0, dan akhirnya Atletico Madrid mampu menyamakan kedudukan di menit akhir. Ya, itu yang terjadi secara overall. Kita bahas secara permainan. Kalau lo nonton YouTube gue di episode sebelumnya, gue bilang, dan kalau lo denger, siapa yang sabar, dia yang akan menang. Iya, dan kebetulan dua-duanya sama-sama sabar, dua-duanya sama-sama bermain bertahan.
tipikal permainannya sama. Lu lihat dari formasi yang ada. Ya, Atletico Madrid menggunakan 4-4-2. Real Madrid tanpa Mbappe dan penalti menggunakan 4-4-2 juga. Nah, di sini gue berpikir Alvarez nggak bermain sebagai wing, dia main di belakang striker. Ya, dia bermain di belakang Sorloth. Ya, entah Griezmann yang free roll ke depan, ke kanan, ke kiri, atau dia lebih ke midfield. Tapi ternyata Alvarez langsung main 4-4-2, duanya adalah di depan Sorloth dan Griezmann. Nah, Alvarez bermain di sebelah kiri. Ada Gallagher Llorente di tengah, Rodrigo de Paul sebagai midfield tapi kanan ya, karena dia 4-4-2 tradisional. Jadi si de Paul main agak minggir di kanan. Nah, di belakang ada Molina, Lenormand, Jimenez, dan Rinaldo. Kiper seperti biasa Oblak. Nah, ini kita Atletico Madrid dulu ya. Karena gue mikir Alvarez itu nggak di wing mainnya. Karena di wing, lu kiri kanan Madrid itu kencang semua bro. Carvajal udah mah kencang, kelas, bagus. Susah dilewatin, walaupun lewat-lewat juga akhir-akhirnya sama si Alvarez. Tapi ya Carvajal nih kelas dunia. Sebelah kiri ada Mendy ketemu siapa? Ketemu De Paul. De Paul mah tukang tabrak, bukan tukang gocek adu sprint. Nggak bisa kayak gitu mainnya. Nah, Molina di belakang. Oke lah, Molina sering bantu ke depan. Cuman kan capek, dia juga jadi capek naik turun. Ada Vini di situ. Jadi 4-4-2 memang kedua tim sangat bermain super hati-hati, bukan hati-hati, super hati-hati. Ya, justru malah Atletico yang kontrol bola, ya, yang megang position. Madrid kalau ketika bola di atas dia nggak tinggi, dia nggak pressing di atas, dia tetap mid block, dia tetap di garis tengah. Ya, di garis tengah. Tapi ketika mulai masuk Atletico Madrid, dia low block. Jadi Madrid ini drop back. Dia tidak mengambil atau tidak mempressing lawan, tapi dia hanya menunggu lawan ya, entah lawan udah di tengah, ditunggu di tengah, lawan udah mulai ke dalam, dia tunggu lagi di dalam. Seperti yang gue katakan, kedua tim ini sama-sama mempunyai kecepatan kalau transisi menyerang. Makanya kedua tim ini mereka lebih berbahaya ketika dia tidak memegang bola, ketika dia sedang mengontrol lawan dengan tidak menguasai bola. Lu lihat tadi Vini cepetnya gimana, Rodrigo cepetnya kayak gimana, Alvarez cepet, ya ada si ini ngejar, si siapa? Carvajal. Nah, ini yang gue sayangkan ya. Gue pengen ngelihat Sorloth tuh benturan terus sama Rudiger, sama Militao, tapi nggak ada supply. Kenapa? Gelandang dari si Atletico Madrid itu bukan pengumpan handal. Gallagher, wah kalau lu nonton Gallagher main ngaco banget, back pass terus, ya nggak ada kualitas passing progresif, nggak ada, passing ke depan nggak ada. Ya dia lebih justru malah mendelay bola, pemain Madrid masuk lagi ke dalam. Jadi momentum untuk transisi dan momentum untuk attack itu hilang di lini tengah dari Atletico Madrid. Karena gue ngerasa Atletico Madrid yang bisa mengalirkan bola, yang memiliki jiwa midfield itu cuma Koke dan bahkan Griezmann. Cuma Griezmann kan aslinya striker. Kalau udah dimundur ke belakang, sebenarnya Sorloth nggak ada teman. Makanya gue pikir Griezmann yang agak ditarik, dia yang bisa ngasih umpan, Sorloth dan Alvarez bagi-bagi peran. Tapi ternyata tidak seperti itu. Simeone lebih memilih bermain hati-hati di babak pertama. Itu yang terjadi di babak pertama. Lini tengah dari Atletico Madrid untuk tim yang semalam mau menguasai bola itu sangatlah kurang. De Paul juga bukan anak short pass, enggak. Dia long ball, direct, benturan, breaker, itu yang ada di De Paul. Jadi gue ngerasa Atletico Madrid megang bola dan babak pertama justru bukan Atletico yang mengontrol, namun Madrid yang mengontrol. Nah, kita ke Real Madrid. Real Madrid tanpa Kylian Mbappe. Real Madrid tanpa Kylian Mbappe ini ya kalau lu nonton ya kayak Madrid sebelumnya, dia bisa naruh Bellingham kalau mau di tengah, tapi enggak. Lagi-lagi gue katakan Ancelotti lebih memilih hati-hati, super hati-hati. Jadi adu hati-hati nih kedua-duanya. Ya, dia 4-4-2 juga. Mendy, Militao, Rudiger, Carvajal.
Valverde di kanan, Modric tengah, Tchouaméni tengah, Bellingham di kiri. Ya, depannya Vini dan Rodrigo. Itu kan udah bener-bener bola pengen counter attack. Itu kan udah bola-bola nunggu, dapat bola deng Vini, dapat bola deng Rodrigo. Dapat bola deng Bellingham lari. Itu yang tertanam sehingga kalau lu nonton babak pertama itu nggak ada seru-serunya. Bahkan gue bisa menebak ya, kalau pertandingan selambat ini, kalau pertandingan tidak seseru ini orang-orang yang golin bisa jadi bukan orang-orang yang bermain di peran utama, bukan orang-orang dari starting line up, ya, atau orang-orang yang biasa cetak gol. Terbukti Militao lah yang berhasil mencetak gol. Terbukti Korea lah yang masuk sebagai subs untuk mencetak gol. Karena dia udah tahu siapa yang harus dijaga, udah tahu siapa yang harus dikunci, dia udah tahu siapa yang akan meliak-liuk, makanya ditempel. Itu yang terjadi. Nah, bagaimana Madrid tanpa Mbappe? Ya, sebenarnya belum terlalu kelihatan jelas. Bahkan ada Mbappe apa enggak kan juga belum kelihatan jelas tuh, karena beberapa gol dari kotak penalti. Nah, begini ya, Madrid sebenarnya kalau bisa dibilang pawangnya Real Madrid ya Atletico gitu. Kalau Atletico bisa lebih sadar lagi, lebih sabar dan sadar. Tapi dia mau nguasai bola, dia mau cetak gol duluan. Jadi bola lebih seru ketika semalam udah ada yang cetak gol. Sebenarnya lebih hidup permainan ketika Gallagher diganti, Koke masuk, ya Korea masuk. Tapi sayang Sorloth ditarik. Gue juga kaget Alvarez ditaruh tengah. Alvarez nggak jalan juga di tengah. Striker Atletico Madrid nggak jalan, itu bukan karena dia nggak bisa main bola, nggak ada yang ngumpan. Jadi ketika Atletico Madrid nyerang, Sorloth cuma sendiri, 1 lawan 8 orang Real Madrid di dalam, dia nggak bisa tembus lah. Sementara Gallagher nggak bisa supply bola, nggak ada pemain yang klinisnya nggak ada yang liuk-liuk, pemain Atletico Madrid nggak ada. Jadi 1-1 sebenarnya ini hasil yang tepat, 1-1 ini hasil yang sangat layak untuk kedua tim. Nah, Real Madrid tanpa Kylian Mbappe susah, nggak ada, belum jauh banget perbedaannya. Lu masih punya Vini bagus, lu masih punya Rodrigo, Federico Valverde yang dia punya tendangan yang kuat dan keras ya. Jadi untuk tim nanti nih, Valverde bisa memecahkan deadlock dengan cara shoot jarak jauh. Ya, pegang omongan gua, ketika Madrid deadlock nanti, seorang Valverde bisa mencetak gol atau membuat bola scrimmage di depan dengan shoot tendangan jarak jauhnya. Itu kelebihan-kelebihan. Bellingham juga ya, kita lihat benturan-benturan juga terjadi, derby di situ. Dan sebenarnya gue pengen Rudiger ketemu Sorloth, itu Sorloth main lebih lama. Cuma ya ini yang respon ya dari Atletico Madridnya juga yang bikin pertandingan sama-sama adu sabar itu sih. Jadi menurut gua 1-1 adalah hasil yang ideal untuk derby Madrid ini, karena kalau gua ngerasa yang bikin gagal unbeaten-nya Madrid ini adalah si Atletico Madrid. Namun kesempatan unbeaten Real Madrid karena nggak kalah ini masih terbuka lebar. Jadi masih bisa nih kalau Madrid mau unbeaten, dia masih bisa. Dan kabarnya info terbaru bahwa Courtois ini sedikit mengalami cedera dan harus diperiksa pada hari ini. Dia belum tentu bisa menjalankan laga Liga Champions nanti hari Kamis ya. Jadi Lunin sudah siap untuk mengganti dari posisi si Thibaut Courtois. Ini jago banget. Courtois tuh saking jagonya sampai kita, alah percuma lah nyerang nggak gol. Sampai kayak gitu bro. Ada gak yang nonton kayak gitu? Courtois tuh dari atas jago, dari dia tinggi, bola leret bagus tetap, bola deflect kena aja, 1 lawan 1 kena aja, walaupun kebobolan juga di akhir. Cara yang gampang, Courtois nih, dengerin nih, Courtois ini kiper yang paling hebat, kiper nomor 1 di dunia saat ini. Ya, menurut gua Courtois adalah kiper nomor 1 di dunia untuk saat ini. Dia bola atas jago, bola bawah jago, bola deflect jago, 1 lawan 1 pun jago. Ya, cara gampang buat bobol gawang dari Courtois adalah suruh main di Belgia. Di Madrid susah digolin. Kita tuh sampai kayak udahlah nggak bakal gol Courtois kok. Penalti pun nggak kena ini mah sama Courtois. Ini Courtois ini bola 1 lawan 1 kena sama Courtois. Gimana caranya biar golin Courtois? Udah langsung aja suruh main di Belgia aja deh, suruh bela negaranya deh. Kebobolan dah tuh banyak. Nah, itu Real Madrid. Jadi posisi klasmen Barcelona masih ada di puncak klasmen berselisih 3 poin
oleh Real Madrid, di bawahnya masih ada Real Madrid, dan di bawahnya lagi masih ada Atletico Madrid. Jadi semakin seru La Liga, silakan kalian nonton. Dan kalau habis nonton match-match seru La Liga, boleh gabung ke YouTube Afif Sabi. Sekarang gimana Barcelona dengan kondisi Frenkie de Jong yang baru saja sembuh dan dia baru saja speak up? Ya, Frenkie de Jong bukan podcast, tapi Frenkie de Jong menyatakan dia speak up dan klarifikasi tentang keberadaannya untuk saat ini. Dia memahami bahwa tekanan dari supporter yang selalu menganggap kalau saya ini, de Jong ini nggak belajar dari kesalahan gitu. Dia mengamini bahwa saya tahu bagaimana reaksi fans kepada saya, bahkan fans menganggap bahwa gaji saya besar, saya harus ngomong kalau gaji saya tidak sebesar itu, dan saya ingin kembali bergabung. Ya, saya bangga melihat energi tim yang sangat luar biasa. Itu memotivasi saya untuk kembali bermain lagi. Itu memotivasi saya dan membakar semangat saya untuk gabung bersama Barcelona. Jadi untuk gaji, udahlah jangan percaya, kata dia. Gaji saya tidak sebesar itu. Dan untuk masalah operasi yang bilang saya nolak, ya padahal harus dioperasi, itu bukan saya saja, bukan semata-mata Frenkie de Jong, tapi itu juga persetujuan dari tim, itu juga persetujuan dari dokter, itu juga persetujuan dari saya bahwa ya jalan yang paling bagus adalah tidak perlu melakukan operasi. Jadi saya akan membantah dan membuat klarifikasi tentang opini-opini yang beredar, dan saya sudah siap kembali bermain di Barcelona. Kabarnya memang dia bersedia dan sudah ready ketika Barcelona berhadapan dengan Young Boys. Nah, kalau memang mau ngincer menang, nggak dimainin dulu pun nggak apa-apa. Ya 2-0, abis itu rotasi nggak apa-apa. Tapi kalau emang mau sekalian ngebangkitin semangat-semangat tim-tim atau pemain-pemain yang cedera, mainin Frenkie de Jong. Ya ini agak, gue sebel sih kalau nggak bisa menang lawan Young Boys ya. Young Boys nggak ada sejarah apa-apa di Liga Champions gitu. Barcelona punya sejarah di Liga Champions, main di Montjuic. Ya tren lagi bagus di Montjuic, pemain-pemain yang cedera udah sembuh. Ada beberapa yang sembuh. Lewandowski sempat istirahat, Yamal sempat istirahat, Rapinya sempat istirahat. Jadi nggak ada alasan untuk kalah di laga Liga Champions berhadapan dengan Young Boys. Ya anak-anak muda kan, Young Boys kan cowok-cowok muda. Jadi kalau mau cetak gol dulu 1-0, 2-0, setelah itu mainin lagi Frenkie, mainin lagi Ansu Fati, itu tidak ada salahnya ya. Oke, gitu aja teman-teman yang bisa gue sampaikan. Selamat buat pendukung Real Madrid, Atletico Madrid, dan yang tabah untuk fans Manchester United yang udah makalah 3-0 lawan Spurs. Setelah itu Bruno Fernandes kena kartu merah, walaupun dia protes katanya kalau itu pelanggaran, iya kartu kuning bisa gue terima, tapi kalau kartu merah itu udah di luar kehendak saya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah like, comment, dan subscribe channel YouTube gua, yang selalu nonton Pakar Bola, karbol-karbolnya dari Sabang sampai Merauke, dari seluruh Indonesia, di luar Indonesia. Terima kasih, semoga semua dalam keadaan sehat. Sampai ketemu lagi di Pakar Bola episode selanjutnya. Muchas gracias.